Pemirsa Doho TV, terima kasih kembali kita masih menghadirkan satu program pencegahan peredaran rokok ilegal khususnya yang berada di kawasan Kabupaten Nganjuk. Puji syukur alhamdulillah nih Pak Jono dan juga Pak Cito, beliau asisten perekonomian dan pembangunan Kabupaten Nganjuk, Bapak Yudi Erdanto sudah hadir. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Tambah lengkap ini komposisi kita ya. Bilang menggempur, ini bikin gol kelihatannya lebih mudah ya. Strikernya sudah ada 3 ini soalnya ya. Strikernya sudah ada 3, ini tinggal ngegolin aja. Mohon maaf ini Pak Yudi, sehubungan dengan peredaran rokok ilegal khususnya yang berada di Kabupaten Nganjuk, tadi juga sudah dikupas tuntas tentunya oleh beliau-beliau bahwa sebenarnya di Nganjuk ini justru produsennya nggak ada dan nggak ditemukan. Semoga memang tidak ada, benar ini ya, bukan berarti belum diketemukan. Insya Allah memang benar-benar tidak ada ini di Kabupaten Nganjuk, tapi justru pemasokannya ini dari luar Nganjuk malah justru sangat-sangat signifikan dan sangat banyak sekali. Dan hal ini malah justru disambut kelihatannya malah justru dengan baik dengan pemakai rokok. Karena kenapa? Masa-masa sulit seperti ini tentu mendapatkan harga rokok yang lebih murah, lebih mudah didapatkan. Nah, ini tentu inilah yang menjadi pilihan utama bagi warga masyarakat di Kabupaten Nganjuk sendiri. Kemudian bagaimana korelasi dengan pencegahan rokok ilegal itu sendiri dengan daya beli warga masyarakat? Ini tentu sangat memprihatinkan sekali deh Bapak. Monggo silakan. Terima kasih. Jadi memang satu hal ya dilema sih sebenarnya. Kalau kita bicara masalah rokok, karena kalau bicara masalah rokok itu apa namanya itu memang sulit memang. Jadi kita memang dari pemerintah daerah ini memang terus mengupayakan bagaimana yang beredar di masyarakat itu ya memang legal, karena memang itulah. Jadi melalui tadi dari teman-teman di Satpol PP, kita juga bersinergi bersama, juga dari Bea Cukai, mungkin juga dari ke Polres, tim-tim kita juga turun bagaimana menyadarkan masyarakat bahwa rokok ilegal itu ya memang mungkin enak sesaat ketika harga murah. Tetapi efek yang lain kan tidak ada jaminan. Nah, inilah yang menjadi resiko tinggi yang perlu kita perhatikan bersama. Jadi ya kita tidak jemu-jemunya, tidak henti-hentinya mensosialisasi bagaimana pemanfaatan atau penggunaan rokok legal itu. Dan sekali lagi melalui kita operasi penyadaran, termasuk juga mungkin ke kios-kios pun, ke toko peracangan juga kita sadarkan. Resikonya akan lebih tinggi ketika kita dagangan kita ada ilegal, ada operasi. Itu mungkin sampai modalnya juga ikut kan begitu. Jadi memang di situ. Jadi memang di situ. Jadi betul-betul sangat memperhatikan apalagi kepada pelaku-pelaku usaha rokok ilegal. Betul. Nah, kemudian ada kebijakan-kebijakan khusus begitu, Bapak? Jadi gini, kalau yang terkait demikian itu kita kan di pemerintah daerah mengupayakan 10 stakeholder, termasuk dari teman kita dari Dinas Perindustrian Perdagangan juga tetap mensupport bagaimana industri rokok ini tetap berjalan. Mungkin juga meningkatkan variasinya, melakukan inovasi-inovasi sehingga apa yang menjadi keinginan masyarakat itu bisa terfasilitasi. Tapi sekali lagi kalau kita sudah bicara ilegal itu kan tanpa kompromi. memang harus demikian kan begitu. Memang jadi sekali lagi kita juga mendorong, termasuk juga pemahaman dari semuanya, apakah efek negatifnya dari kita menggunakan produk ilegal. Jadi sekali lagi pemerintah daerah juga terus mengupayakan dari berbagai unsur, kita terus bagaimana menghindari ataupun menjauhi produk-produk yang ilegal. Khususnya rokok dalam ini. Pak Cito, beliau sampaikan tadi salah satunya harus hati-hati karena tanpa kompromi untuk barang sesuatu yang ilegal. Nah ini sanksinya,
sanksi yang diberikan seperti apa ini? Mungkin bisa disampaikan Pak Zito. Tentu bagi yang melanggar tentu ada sanksinya, Ya, sanksi. ada sanksinya. Tapi sanksi untuk pelanggar rokok ilegal itu kan di ranahnya kantor bea cukai. Ya. Tadi tentu ada itu sanksinya. Nggih. Kalau nggak salah nih ya saya baca itu sekarang kan ada yang 1 tahun itu ada. Jadi bertingkat-tingkat lah, tinggal Pelaku usaha, penjual. Penjualnya ada, penjualnya ada. Kemudian juga sekarang itu di sistem denda. Jadi sistem denda. Jadi barang buktinya berapa dikalikan berapa 10 kali gitu. Jadi katakan Pak Yudi tadi modalnya ikut itu bisa. Modalnya ikut. Ya. Modalnya ikut. Jadi harus benar-benar berhati-hati bagi warga masyarakat semua. Iya, jadi untungnya nggak seberapa, tapi kalau ketahuan melanggar ya seumur hidup. Nah, ini tadi disampaikan salah satu unsurnya dalam arti nanti semuanya kan kena denda gitu kan ya, modalnya ketut juga gitu. Makanya hati-hati gitu. Pengennya dapat banyak. Tapi malah justru masalah. Iya, masalah. Baik, terima kasih kembali saya ke Pak Jono. Mengenai hal ini tentu tidak bosan. Tak bosan-bosan ya. Kominfo selalu memberikan pencerahan lagi-lagi kepada warga masyarakat, pada penjual dan pelaku usaha, bahkan kepada penggunanya. Monggo silahkan Bapak, sebelum kita akhiri acara ini tentunya ada himbauan kepada warga masyarakat. Monggo silahkan. Jadi kepada pelaku usaha kaitannya dengan rokok pengguna, kita Dinas Komunikasi dan Informatika memberikan sosialisasi kaitannya dengan rokok. Jadi kita ada platform digital. Digitalisasi itu adalah keniscayaan. Maka kita gunakan platform digital itu dengan bijak. Salah satunya dengan gempur rokok ilegal. Gitu ya Pak ya. Oke, baik, terima kasih. Jadi lebih pada yang kekinian ini Pak ya, karena memang marak sekali kalau sudah peredarannya di online juga seperti yang saya sampaikan tadi. Justru ini memerlukan pengawasan yang sangat ekstra. Jadi itu pun juga harus berhati-hati dan waspada bagi semuanya. Kemudian Pak Yudi, mohon maaf ini Pak Yudi, tentunya ini juga berpengaruh sekali seperti yang jenengan sampaikan tadi, bahwa ini keterkaitan langsung. Ini sudah mengakar, khususnya penggunaan peredaran rokok ilegal yang ada di Kabupaten Nganjuk. Mungkin ada yang disampaikan sehubungan dengan hal tersebut kepada warga masyarakat Kabupaten Nganjuk. Monggo silakan Bapak. Terima kasih. Jadi sekali lagi, kalau himbauan kami dari pemerintah Kabupaten Nganjuk, ya kita mendukung bersama-sama dalam rangka kita melaksanakan pembangunan. Ya, gunakan rokok yang legal. Karena apapun dengan rokok legal itu adalah salah satunya adalah membantu dalam rangka pembangunan di Kabupaten Nganjuk khususnya ataupun di masyarakat umumnya. Yang kedua, kita juga harus memperhatikan bagaimana resiko ketika kita memanfaatkan barang yang ilegal. Mesti konsekuensinya adalah dihukum. Bagi pengguna, ya efek negatif tidak ada jaminan, karena memang di samping itu mohon maaf Bapak, kalau ngerokoknya ini ilegal sama ilegal beda kali nikmatnya gitu. Nah, bagi yang ilegal ini pemasar artinya ataupun kios, ya resikonya demikian. Ketika ada operasi ataupun ada hal yang lain, ya mungkin keuntungan didapat sedikit, tetapi resikonya dagangan kita habis. Yang ketiga pun, kalau memang sengaja berproduksi untuk demikian, ya resikonya adalah pidana. Jadi kita tidak berharap hal-hal seperti ini menjadi menjadi akses di kita. Jadi kami berharap melalui kesempatan ini ya kita optimalkan pemanfaatan rokok legal, dan kita memang jauhi betul penggunaan barang-barang yang ilegal. Ya, mungkin dari kami seperti itu, termasuk juga kita menggunakan semua stakeholder dari Kominfo tadi disampaikan, dari teman Satpol PP, dari BCK, kita terus
menyadarkan dan menghimbau bagaimana masyarakat Kabupaten Nganjuk itu terlindungi dari penggunaan rokok ilegal. Kemudian Bapak, nih Pak Yudi masih ada nih Pak nih. Pertama bagi warga Kabupaten Nganjuk tentu juga ingin mengembangkan usahanya. Siap. Ini pendapatan ekonominya akan lebih naik. Misalkan ada yang mau bikin musik seharusnya maksud kita untuk pelaku usahanya seharusnya bagaimana dan seperti apa, monggo. Jadi kalau memang pengembangan industri rokok, kami melalui dari Dinas Perindustrian Perdagangan, di sana juga ada space untuk pembinaan demikian. Ya. Terus termasuk juga dari DPM PTSP untuk perizinannya. Insya Allah semuanya itu akan mudah. Karena memang upaya kita meningkatkan pemberdayaan UMKM kita dengan prinsip sekali lagi semuanya adalah on the track, resmi, legal, dan ya memang sesuai dengan aturan yang ada. Jadi Dinas Perindustrian Perdagangan di sana membina pengembangan industri rokok. Salah satunya demikian. Siap. Sangat dibantu sebenarnya ya. Ya. Semoga ini juga akan mendapatkan responsif ya, positif dari warga masyarakat Sumada, baik pelaku usaha maupun juga penggunanya bagi warga masyarakatnya. Nah, Pak Jito dari Pol PP yang selalu tidak hanya luar biasa tapi biasa di luar juga ya, karena operasionalnya harus langsung berhubungan dengan warga masyarakat langsung. Nah, kemudian Bapak lebih kepada efek lah ya, mohon maaf kalau bisa disampaikan efek jerah atau bagaimana khususnya juga bagi para penggunanya ya. Kalau tadi kita sampaikan ini nikmatinya juga bagaimana nih ilegal, jadi gak enak banget kali ya. Seperti itu mungkin juga ada yang disampaikan pencerahan kepada khususnya warga masyarakat yang pengguna khususnya rokok ilegal ini, monggo. Iya. Tentang efek jerah, kita kan tidak bisa mengukur efek jerahnya konsumen gitu. Tapi dari kita Pemerintah Nganjuk terus kita melakukan upaya yang pertama tentunya tadi sosialisasi, menyadarkan masyarakat, karena mencegah itu lebih penting daripada mengobatin. Jadi titik tekannya memang pertama adalah sosialisasi, bagaimana kita menyadarkan masyarakat agar tidak mengkonsumsi rokok ilegal. Kedua, yang penjualnya tidak menjual rokok ilegal. Yang ketiga, produsennya tidak memproduksi rokok ilegal. Ya. Kemudian bagi masyarakat yang mengetahui rokok ilegal, laporkan kepada Bea Cukai setempat atau Satpol PP. Itu harapannya seperti itu. Tentunya ucapan terima kasih juga untuk Bea Cukai ya, hanya yang selalu juga memberikan pencerahan, salah satunya terima kasih Pak Jito. Dan yang terakhir kita tetap terus mengadakan operasi gempur rokok ilegal. Sekali lagi boleh saya ke Pak Jono ini, Pak Jono. Ini sehubungan dengan pencerahan ya, pencerahan dari Kominfo kepada warga masyarakat. Mungkin untuk kedepannya seperti apa dan bagaimana seharusnya. Pak Jono, monggo silahkan Bapak. Kami sesuai dengan tugas pokok fungsi kami di digitalisasi, utamanya transformasi digital gitu. Jadi kami penyebarluasan informasi masif kepada masyarakat bukan hanya melalui platform yang tradisional, platform luar ruang. Kami juga menggunakan media digital untuk kaitannya dengan memasifkan bagaimana pengguna, bagaimana masyarakat, yang terakhir bagaimana para pelaku usaha ini untuk legal apapun bentuknya, bukan hanya rokok saja. Jadi intinya pemerintah Kabupaten Nganjuk memberikan edukasi kepada para pelaku UMKM bahwa ini loh, bahwa platform digital untuk pemasaran, kemudian platform yang mempublikasikan ini, mudah-mudahan yang dikerjakan juga, yang diproduksi juga yang legal. Jadi berbagai macam media kami gunakan untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat, terutama untuk gempur rokok ilegal. Baik, terima kasih Pak Jono, matur sembah nuwun. Terima kasih juga untuk Pak Yudi dan juga Pak Sujito. Tentunya ini merupakan satu pencerahan bagi kita semuanya, baik pelaku usaha maupun juga warga masyarakat Kabupaten Nganjuk tercinta. Baik pemirsa Doho TV, dimanapun saat Anda berada, demikian tadi
program pencegahan peredaran rokok ilegal. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya dan warga Kabupaten Nganjuk lebih peduli terhadap dampak negatif rokok ilegal baik dari sisi ekonomi dan kesehatan. Saya Lana Doli, mohon maaf kurang lebihnya. Semoga kita dipertemukan dalam suasana yang indah, keselamatan, kesuksesan akan selalu menyertai Anda semuanya. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.